Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita kedatangan tamu super spesial. Siapa lagi kalau bukan Pak Kadus. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah beliau malam ini ada di Geraha Land Group. Dan kita akan bincang-bincang benar. tentang Pak Kadus ya. Jadi ini terutamanya tadi aku juga habis buka di sini. Habis buka di sini di Land Group, di Geraha Land Group. Dan enak banget. Asik. Nanti kita mau cari tahu nih tentang profilnya Pak Kadus. Pokoknya malam ini kita bedah deh ya. Sosok Pak Kadus. Apa tadi namanya tuh? Ngobras. Ngobras itu ngobrol bareng asik. Jadi kita akan ngobras guys. Ya aku mau diobras. Diobras. Si ngobrasnya sama aja. Kita obras bareng Pak Kadus. Saya yang paling penasaran sebenarnya. Jenenge aslinya ku sapa aja kok. Oh, nama asli. Nama asli. Sebenarnya kalau kanggo aran aslinya kita ku Pak wis ketelen bumi. Allah. Iya, jadi ketelennya orang-orang tuh orang pada weruh nama asli itu. Jarang. Bahkan di kampungnya kita lah, wong masyarakat sekitar tuh nggak pada weruh. Oh, sing ngurus apa? Sing ngurus ya semak karo bapak. Sama karo bapak aja ya. Iya, semak karo bapak bae sing ngurus tuh. Kan asalnya kan apa ya? Namanya itu panjang. Nama aslinya itu Cecep Sarip Abdurrahman. Allah, Cecep Sarip Abdurrahman. Cuman karena di kampung ya, namanya orang kampung geringan boy, suka buatan aran. Oh, geringan baik. Jadi di Tugel namanya tuh. Jadi Abdurrahman. Cuman orang-orang tuh nggak manggilnya tuh ya tetep sejen-sejen gitu loh, nggak nama itu. Ada yang Maman, ada yang Man, ada yang Dur, kadang kayak gitu. Lah, bisa jadi Kadus sih Priben. Nah, kalau untuk yang jadi Kadus, kan dulu sebenarnya kalau untuk perjalanan aku tuh Pak, panjang ya, ngamplat kalau diceritain. Nggak cukup sedina rong dina lah. Oke, seminggu banyak. Cuman singkatnya kenang apa jadi sebut Pak Kadus. Nah awalnya aku setelah merantau ke Jakarta, balik. Nah pemimpin yang di daerah di blok aku itu kan nggak ada orangnya tuh diturunkan. Nah terus sama masyarakat tuh aku tuh ditunjuk. Oh, kepala dusun. Iya, sebagai kepala dusun. Jadi Kadusku feeling baik kita mah, kepala dusun. Nah, jadi kini mantan kepala dusun ya? Iya, kepala dusun. Masya Allah, mantap ternyata beliau nih. Kadus, kepala dusun. Tapi kepala dusun loh Pak, bukan kepala desa ya? Iya, kepala dusun kan? Iya. Tinggian kepala dusun apa tinggian kepala desa? Kepala desa. Oh, tinggian kepala desa. Aku tuh jadi di desa aku tuh tidak ada RT RW, adanya tuh Kadus. Oh, Kadus itu ya kubu kecil gitu loh. Kecil, durung dewasa ya gua. Masih cilik ya. Masih bayi abang. Guys, anak sing uru beli ya. Kinki Pak Kadus ki ternyata ngetope awal-awalnya duduning Indonesia. Iya benar. Justru ning negeri Korea. Sing akeh drakor gue ya. Pak Kadus bisa cerita disit beli sekilas perjalanan dulu waktu masih di Korea. Silakan Pak Kadus. Oke. Nah ini aku juga pengen cerita, dan cerita ini baru di sini. Wah mantap. Iya di Geraha Land. Iya. Soalnya yang orang-orang itu banyak yang takon tuh bukan kisahku gitu. Jadi aku tuh mau kan orang-orang tuh suruh review aja. Jarang yang nanya-nanya kayak bapak ini gitu, makanya aku tuh pasti ini bakal ngebongkar nih dikit-dikit ya kan. Nggak apa-apa lah. Anak secret ya. Ya, nah aku tuh sebenarnya kan tadi kan udah cerita tentang waktu jadi Kadus ya. Jadi aku tuh selama 7 tahun jadi Kadus, cuman aku tuh pemikirannya gini loh Pak. Jadi di kampung kalau aku selesai kan, kalau di kan ada jabatan kan. Ya. Misalkan kubunya selesai, ya udah aku juga ikut selesai gitu. Betul. Diganti sama perangkat yang baru. Nah aku tuh mikir muter otak aku tuh gimana ya. Jadi aku tuh daftar ke lembaga
pendidikan bahasa Korea. Oh, bahasa Korea. Iya. Nah, di lembaga pendidikan pun tidak langsung orang langsung lulus kon. Iya. Penuh perjuangan juga, Pak. Oh. Jadi aku tuh pernah nggak lulus sekali. Jadi Dekem setahun ya? Dekemnya setahun. Iya, jadi kesana itu kurang lebih harus diuji kesabaran untuk ke Korea itu selama 2 tahun. Kalau orang nggak sabaran pasti udah lari lah, nggak tahu kemana. Cuma karena aku tuh ya mikirnya udah tanggung gitu, Pak. Jadi aku tuh pingin bisa kesana kayak orang-orang gitu. Di kampung aja kan kayak kalau tahu viral kayak dulu kayak gini mah ya udah aja di kampung. Ya kan, tinggal nge-review makan, sini Pak Kadus makan di Ampera gitu kan, aku tinggal makan. Ya kan, dikasih sepuasnya. Kalau dulu kan waktu belum viral aku makan ya harus beli kayak gitu kan. Jadi udahlah aku keluar negeri gitu. Oke, jadi berangkat ke luar negeri tahun 2016 dan kembali ke Indonesia tahun 2021 harusnya. Cuman waktu itu tahu sendiri kan karena pandemi seluruh dunia tuh kena. Akhirnya Korea juga menutup, tidak boleh ada orang masuk dan tidak boleh ada yang keluar. Jadi ya aku dalam 1 tahun di sana tuh terpenjara, terkurung. karantina. Ya, tapi tetap masih bisa kerja. Tapi jangan keluar pabrik gitu. Guys, ini hebat beliau nih. Ternyata 6 tahun menjadi pahlawan devisa. Dari pahlawan devisa. Pahlawan devisa dari Korea. Benar. Makanya rambutnya ala-ala Korea nih. Jadi perjalanannya luar biasa. Sekarang saya mau tanya satu nih guys. Iya. Pengalaman selama menjadi dulu pekerja di Korea dan yang membuat viral itu dulu konten apa kalau nggak salah salju ya? Yang salju. Yang ada saljunya itu. Iya. Bisa cerita sedikit nggak itu? Oke, boleh. Nah itu waktu itu tuh kayak zaman dulu kan tenar-tenar banget di TikTok ya kayak gitu. Iya. Nah aku tuh ya sebenarnya kalau video itu nggak ada niatan untuk viral lah, untuk apa gitu kan. Cuman kayak aku tuh orangnya ya ngalir aja kayak hai guys kayak gitu kan. Kayak kalian tuh jangan menyamaratakan bahwa di luar negeri itu gajinya gede gitu kan. Kalian tuh harus dipikirkan kayak pengeluaran di luar negeri itu lebih besar gitu. Belum lagi kebutuhan orang di rumah gitu kan. Belum lagi ada yang ngechat, Pak pinjam dong gitu kan. Itu kan udah bingung gitu kita yang di luar negeri tuh ya kayak bingung. Gimana nggak ngasih, gimana ngasih pun kita masih butuh kebutuhan sendiri banyak gitu. Jadi akeh sing ngechat nyelang duit ya biasanya ya mungkin nggak kita bayar sing dicetak kayak kono tuh mungkin semua orang yang lagi jadi pahlawan devisa pasti ngalamin hal seperti itu semuanya gitu. Nah cuman aku ya gimana, kataku kalau ada tak kasih, kalau nggak ada ya mohon maaf itu memang udah langka, kan kalau memang ada berkurang, ditambah lagi pandemi waktu itu aduh pusing. Iya. Tapi ya alhamdulillah aku tuh sebenarnya bisa kayak gini tuh ya karena di Korea asalnya gitu. Nah, itu ceritain dulu settingnya tuh seperti apa tuh dulu, yang lagi pengambilan gambar video yang salju itu. Ya sama kayak gini gitu, kayak pakai HP gini doang dengan tangan terus. Jadi spontanitas ya sebenarnya. Spontan, nggak. Aku juga nggak nyangka bakal viral gitu. Cuman kan tahu sendiri kalau kita ngebahas yang selip gaji kan suka sensitif ya. Nah, kita mau masuk pertanyaan yang sebenarnya sensitif. Tapi ini yang paling ditunggu sebenarnya. Buat teman-teman yang punya ancang-ancang nih, mau ke Korea, mau ke Jepang gitu. Sebenarnya perlu referensi. Referensi dari orang yang sudah pernah di sana tentunya. Iya, benar-benar. Pak Kadus, kita harap takon. Ya, bahkan yang kanaku rata-rata per bulannya olie pira sebenarnya. Masalah itunya ya bayarannya gitu. Bayarannya. Sebenarnya kalau di Korea bahkan di setiap negara manapun ya Pak, sama gitu kayak di Indonesia juga ada kerja misalkan sehari 8 jam kayak gitu. Terus habis setelah 8 jam itu lembur kayak gitu kan. Nah cuman bedanya kalau di sana itu kita kalau kerja nih misalkan masuk jam 8, 2 jam istirahat. Oh gitu. Ngopi gitu kan. Ada breaknya ya. Misalkan jam 8 berarti jam 10 ngopi. Nanti jam 10 sampai jam 12 istirahat makan siang tuh sejam. Nanti jam 3 istirahat lagi 20 menit. Coffee break lagi. Kayak gitu sampai istirahat lembur. Nah itu udah kita tuh sehari di sana
kerja 8 jam. 8 jam, tapi ada dua kali coffee break, Iya. ada 1 kali istirahat. Iya, kayak gitu. Nah, terus untuk basicnya, kan basic kan 8 jam. Ya. Nah, itu tuh kalau uang sananya tuh tahun ini ya, tahun 2023 ya. Soalnya aku dari 2016 itu kan setiap tahun naik. Betul. Untuk UMR. Nah, aku sampai terakhir ngerasain itu 1.900.000 itu tahun 2022. 1.900.000 won. Iya, won. Berarti kalau dirupiahin berapa tuh? kalau Dirupiahin di- itu sekitar 21 kayaknya apa 21 juta. Wow. Iya, Nah, basic gitu basic. Durung lemburannya ya? Ya. Bahkan lembur, oli pira gue kira. Nah, kalau lembur kan biasanya ada lemburan wajib. Di sana itu lembur wajib. Jadi setiap hari tuh kita tetap lembur, nggak bisa nggak lembur tuh. Jadi lemburnya tuh sampai jam 8 malam. Oh, berarti berapa jam tuh? Sekitar 3-4 jam? Sekitar 3 jam lah. Iya, 3 jam. Nah, ditambah sama Sabtu Minggu. Kalau di sana kan Sabtu Minggu lembur. Dari pagi tuh. Jadi oli pira gitu sebulan ya? Kalau kita nggak libur-libur terus lembur terus ya nyampe sebulan 40. Jadi tahun 2022 olihe 40 juta ya? Iya. Sebulannya bakal lemburannya Sabtu Minggu mancing Iya. ya. Plus lemburan wajib lain-lain gitu ya. Tapi awalnya bakalan Ambruk gitu. Bakal ngeblak gas kayak dalang lais. Ya orang sebulan pun ya nggak libur, di Indonesia aja ya sekelasnya ini ada liburnya kan. Nah, cuman di sana itu tergantung, Pak. Jadi ada pabrik yang banyak lemburnya, ada pabrik yang nggak ada sama sekali, bahkan ada kayak gitu yang cuman disebutnya di sana tuh PNS ya. Pegawai negeri gitu loh. Jadi Sabtu Minggunya tuh libur. repot ya. Iya. Aduh ngapain juga nih Itu sangat kekurangan sekali sebenarnya. Jadi banyak orang-orang tuh kayak pindah pabrik kayak gitu. Iya. Cari yang ya minimal ada lemburnya lah ya, walaupun nggak sampai 40 juta juga ya minimal 25 gitu. Ya 30 ya cukup untuk ngirim ke keluarga di rumah, cukup untuk jajan kita di sana gitu. Cukup anggo nabung. Selama 6 tahun itu pernah di berapa pabrik? Nah, aku tuh sebenarnya kalau dulu aturan dulu itu Korea, kalau kita pingin re-entry, namanya tuh re-entry tuh udah habis kontrak 5 tahun, 4 tahun 10 bulan. Nah, pingin ke sana lagi tanpa ujian. Itu tuh jangan pindah-pindah pabrik. Oke. Cuman untuk aturan yang baru setelah corona ini karena pekerja tuh butuh banyak gitu. Nah, dia tuh pemerintah Korea tuh katanya nggak apa-apa pindah pabrik, tapi minimal pabrik yang kedua tuh 1 tahun. Bisa ke sana lagi tanpa ikut tes re-entry namanya tuh. Jadi berapa tahun berapa pabrik kan baru 2 ya? 2. Cuma 2 ya, 5 tahun sama setahun. Tapi kurang setahun juga, Pak. Makanya aku nggak bisa ke sana lagi. Oh, jadi beliau ini tahun 2022 balik ning Indonesia. Iya. Nah, terus mulai eksis di vlog ya, Iya. di medsos ya. Iya. Nah, makanya hari ini kita ketemu beliau ini sampai nyangkut nyangkal ning Dermayu. Terus intinya tuh gini, jadi aku tuh Pak sama orang-orang tuh kesebutnya orang Indramayu. Oh. Karena mungkin dari ngomongnya. Aslinya kan bukan orang Indramayu gitu. Oh, aslinya wong ndi? Aslinya wong Majalengka. Wong Majalengka, catet ke wong Majalengka cuman dialeknya Dermayu. Soalnya satu desa itu Indramayu semua ngomongnya. Bahkan adat istiadat, kelakuan orang-orangnya sama struktur jalannya juga sama kayak Dermayu, jelgam-jelgong gitu. Tapi sing jelgam-jelgongnya, yang bagusnya mah bagus. Iya. Ya, sekarang kita bedah nih ya, Pak Kadus ya. Tadi udah diinfoin bahwa beliau ini 6 tahun merantau ke Korea, lalu kembali ke Indonesia ya. Iya. Kita boleh nggak tahu nih, kira-kira ke depan nih, untuk ya 3-4 tahun ke depan lah. Iya. Kira-kira akan fokus di mana? Untuk saya sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau untuk saya sendiri pinginnya sih ini ya. Pingin kalau ngeripi-ngeripi gini kan hanya sekedar lagi rame aja gitu. Nah, pinginnya ya sebenarnya kayak inspirasi aku setelah di Indramayu ini banyak. Kayak orang-orang tuh kayak kulineran rame. Nah, kalau punya modal tuh pingin kayak orang-orang Indramayu ini. Cuman aku kan ke Korea kan harusnya
periode ya, Iya. 2 periode, kudunya mah mangkat maning. Kalau pingin kayak orang-orang di drama ini kayak ya intinya pingin buka usaha lah. Mesti ngumpulin modal. Soalnya aku tuh sebenarnya gini ke Korea. Aku tuh ke Korea tuh ibarat lagi buka hutan, udah ditebangin semua. Babat alas. Lagi babat alas. Nah wis padang ditinggal. Orang diparkir maning. Kudune mah 2 periode ke Korea itu cukup. Misalkan kita nih tahun pertama ya oke lah untuk modal gantiin modal biaya ke sana kan. Yeah. Terus kayak minimal bikin rumah lah, ya kan? Atau investasi sedikit lah tanah atau apa. Nah, yang keduanya, periode keduanya itu bisa kita kayak buat nabung atau enggak buat kalian yang masih di Korea jangan dibuang waktunya ya. Jangan disia-siakan. Misalkan kamu tuh pingin punya rumah. Kan ada Geraha Land. Kita bisa dong ya kan? Bisa. Iya, kita kasih cicilan atau apa kayak gitu dong. Jangan kayak aku lah, intinya kayak aku tuh dulu kayak terlalu menggebu-gebu. Jadi orang tuh pingin punya ini, punya kayak gitu. Jadi pas pulang ya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada investasi apa-apa. Nih tambahan Pak Kadus ya. Iya. Kebetulan Geraha Land Group ini memang kita punya produk perumahan dulu dalam komersil dan subsidi ya. Iya. Jadi beberapa memang yang belinya itu ada TKI, ada juga di Korea ada, di Saudi juga ada. Iya. Dan mereka itu bisa bayar cash bertahap selama 2 tahun. Tuh, ya. Sayang pisan itu ada tuh di perumahan Pesona Jati Barang Asri di Desa Bangkaloa. Ada beberapa yang seperti itu ya, Hero ya, benar ya. Dan kita sudah lakukan, jadi kita support ini karena dengan angsuran perbankan agak sulit. Kalau kerja di luar ya, itu agak sulit. Jadi kita kasih kemudahan dengan pembayaran cash bertahap. Tuh, iya makanya enak kayak gitu kan. Harusnya nyangkut ya, nyantol jadi rumah. Iya kayak gitu, benar Pak. Harus begitu. Iya, soalnya apa? Misalkan ada seseorang yang gengsi nih dari luar negeri gengsi kayak beli motor, beli kendaraan lah yang gede, yang bagus, mewah kan. Balik itu tuh dijual lagi. Makanya kan sayang gitu. Tadi udah buka-bukaan dapur nih. Iya. Salah berapa penghasilan. Iya. Tapi ada yang belum dibuka. Oke, boleh apa tuh? Supaya bisa mangkat Korea. Kira-kira kita kudu nyiapin dana piran. Oh. Sebenarnya kalau untuk berangkat ke Korea itu nggak mahal. Nggak mahal sebenarnya, jujur. Karena ke Korea itu kan program resmi. Hanya satu program resmi ke Korea itu cuman G2G Korea Selatan gitu. Nah itu iya G2G. Nah kalau kita misalkan mandiri kayak daftar sendiri apa itu di bawah 20. Oh, 20 juta. Iya, di bawah itu masih kembali lah 20 tuh. Cuma kan kita kadang kalau yang baru, kita kan nggak tahu loh jalannya kemana, ininya kemana. Kalau mau paspor, mau ini, orang kan nggak tahu. Makanya ada LPK yang menjembatani gitu. Cuman dan mereka mau berikan pelatihan. Iya, ngasih pelatihan, ngasih pendidikan bahasa, ngasih ya intinya pengalaman di sana gini gitu harus gini kan taunya dari sana. Kalau kita mandiri misalkan karena pingin biayanya murah, pelongo malah kita malah nggak ada pembimbing gitu loh Pak. Makanya ya udah nggak apa-apa masuk di LPK. Nah nanti cuman kadang nih LPK-nya nih ada oknum yang inilah kayak bener lah. Banyak yang kayak gitu tuh misalkan ya kan kamu udah lulus sudah ini minta apa? Villa ya. Minta fee untuk jasa kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa soalnya kalau aku nggak apa-apa karena memang udah berjasa banget bisa berangkatin saya ke sana gitu. Itu aku kisaran untuk biayanya doang ya. Itu tuh 35 juta untuk biaya sampai dengan ke dan sudah ada penempatan di sana ya? Iya udah. Tapi itu syaratnya harus lulus tes dulu. Dan tadi lulusnya nunggu 2 tahun ya? Iya. Pokoknya selama kita belum lulus, belum dapat sertifikat Korea itu, kita nggak bakal lulus proses gitu. Oke guys, jadi masuk ke negeri Korea itu ya harus ada literatur yang dikuasai. Minimal bahasa Korea. Ada standarisasi. Iya. Passing grade-nya berapa gitu kan. Benar. Terus juga dipersiapkan literatur untuk nanti di sananya kerja di mana kan juga harus ada pembekalan ya. Iya, benar Jadi banget. nggak malu-maluin bangsa ini. Iya, benar. Oke.
next nih waktu di Korea punya nggak komunitas di sana sesama orang yang Dermayu atau orang Indonesia ada belum? Banyak. Ya? Kalau di Korea itu kalau untuk yang terbesar komunitasnya Cirebon Indramayu Bersatu. Asik. Iya. Ciber. Iya. Cirebon Indramayu Bersatu. Iya. Majalengka sih anjing. Majalengka itu nggak kemasuk. Anjing, cuman karena aku ngomongnya di sana Dermayu jadi ya kegeret gereja ke Wong Dermayu. Jadi Wong Udah Lodra aja. Udah Lodra kayak kono. Ternyata di Korea Wong Dermayu terkenal ya. Soalnya di orang Sunda itu jarang yang luar negeri. Jarang ya. Iya, banyak tuh ya Indramayu, Cirebon kayak gitu-gitu. Makanya ada kuat. Dan Ciber itu besar di sana, komunitas besar gitu. Ada kira-kira ada berapa ribu? Ya semuanya masuk, kalau Indramayu Cirebon masuk ke situ semua. Banyak ya. Dan jumlahnya ribuan ya. Iya, ribuan. Belum lagi alumninya kan. Belum lagi itu. Alumninya yang udah lulus gitu ya. Baik. Ini buat yang punya angan-angan ya mau ke Korea, di sana mau mencoba mengadu nasib. Mudah-mudahan ini ceritanya Kadus ini bisa jadi referensi ya. Benar-benar. Semua. Tinggal satu nih yang belum tadi nanya, sebenarnya biaya hidup di sana bagaimana? Kalau untuk biaya hidup di Korea itu, kalau kita memakai mata uang sana itu murah. Oh, murah. Iya, murah kayak misalkan nih minuman apa nih? Ya, Moko ya. Minuman Moko ini segini tuh mungkin di kisaran 5.000. Rp5.000? Enggak, 5.000 duit sana. 5.000-an. Kalau di sini sekitar 60-an. Kan mahal kan? 60.000. Ini 11.000 cari. 60.000 di sana ya abot ya. Makanya kayak gitu. Jadi ya minumnya banyu putih bah ya. Cuma ya kayak gitu Pak. Jadi di sana tuh minum kayak gini. Kalau kita orang Indonesia nih, kalau di Indonesia nih minum murah. 13.000, 15.000 kan. Di Korea cuma 5.000 gitu. Kita tuh jadi mindsetnya tuh ke rupiah gitu kalau diem di sana. Padahal kalau kita di mindsetnya ke di rupiahin ya kita nggak makan apa-apa gitu. Kayak rokok Marlboro ya. Iya, Marlboro. Kalau di sana rokok kan harganya tuh rata, kecuali rokok Indonesia mahal. Rokok Indonesia tuh mahal. Kalau rokok sana Marlboro yang lainnya gitu rata harganya tuh 5.500. 5.000. Jadi satu bungkus itu ya sekitar 65 sama hampir 70 gitu ya. Makanya gini beda sih. Ini kayaknya Marlboro paling 30-an atau 35. Ini harganya Iya, 2 kali lipat gitu. 2 kali lipat. Cuman kita tuh kalau mau beli baju, makanan apa, janganlah pernah dirupiahin gitu loh. Nanti kita nggak bisa makan apa-apa di sana. Iya. Mikirnya Arab banget beli sida. Iya, wajib bakso je amana 15 saya duit kana kan. Buat jadi satu sewidak ya semangkok mohon beli. Beli sida tuh. Beli sida tuh kok. Oke, siap, ini menarik ya. Jadi ternyata biaya hidup di sana relatif murah. Kalau dari penghasilannya. Tapi kalau dikonversi ke rupiah, sangat menjebak sekali guys. Tadi harga bakso baik 150 won ya. Iya. Bahkan di rupiahin ya 150 ya. Terus abot. Nah, bahkan dikalkulasi ya. Iya. Dihitung-hitung kasaran baik. Kira-kira bahkan ning rupiah kan ya, dirupiahin sebulannya kon entok pira. Kanggo mangan, kanggo minum, kanggo tuku pulsa, kanggo apa. Oh iya. Nah, itu sebenarnya kalau untuk pengeluaran kita di sana bukan masalah makanan dan yang lainnya aja. Kita tinggal di sana juga ada kayak semacam potongan pajak. Pajak tinggal di sana ada. Jadi kita itu salib gaji kita misalkan dapat segini. Nanti kita ada potongan kan, ada potongan kesehatan, potongan tempat tinggal, terus ada juga potongan asrama atau kayak gitu ada. Ada yang kepotong, ada yang gratis dari pabrik. Terus ada potongan wifi di sana tuh dari pabrik. Suka ada kayak gitu. Jadi macam-macam. Nah, intinya kan misalkan kita tuh dipotong dari salib gaji kebutuhan pabrik ya, itu tuh sekitar 300 sampai 400 ribu uang sana. Kalau uang sini itu sekitar 4 jutaan lah. Biaya hidup potongannya aja sekitar 4 juta. Kepotongan pekerjaan itu ya. Itu belum makan. Belum. Nah, setelah kita bersih, udah dipotong, kita kan nerima gaji bersih. Ya.
tinggal misalkan tinggal 25 lah ya. Bukan juta sih, 22.500.000. Oh, 2.500.000. Ya, buang sana tapi ya. Nah, nanti kan kita tinggal ini aja, misalkan 500.000. 500.000 kita buat makan. Ya, yang 5 berarti tinggal 2 juta. Nah, tinggal 2 juta itu kita buat oke lah untuk kebutuhan mendadak lainnya kayak pulsa kayak apa kayak gitu ya. Kita ambil 200. Berarti tinggal 1.800.000. Nah, yang 800 kita kirim ke rumah. Misal ke orang rumah. Tinggal 1 juta. Yang 1 jutanya kita bisa simpen gitu. 1 juta uang. Nah, Jadi kalau dirupiahin 11 juta. Guys, jadi kira-kira buat yang pengen ke sana setiap bulan itu setidaknya bisa saving sekitar 11 juta. Jadi kalau misalnya itu sebulan ya? Ya, sebulan. Kalau setahun 11 kali 12 ya 121 juta ya. 120 juta. 120 jutaan lah ini harus saving. Nah, jadi kalau mau 500 juta ya kira-kira 4 tahun menjelang 5 tahun. Jadi buat yang mau ke sana itu sudah punya target. Iya, harus kita. Saya berangkat 5 tahun jauh dari keluarga. Iya, jauh benar. Sing saudara-saudara, Iya. sing sedulur, sing orang tua dan lain-lain itu harus punya target dalam 5 tahun nyimpen 500 juta. Jadi Pak Kadus ini duit tabungan 500 juta. Iya. Anunya aku kasar kayak Pak. Siap. Cuma kan kadang gini ya, kita udah nabung. Udah berusaha nabung ini. Kan namanya nasib kan nggak tahu kayak tiba-tiba orang tua sakit, masuk rumah sakit, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba saudara yang kayak gitu. Tapi kan kalau kita punya tabungan itu kita aman gitu loh, nggak pinjam sini ke teman atau kayak gitu. Syukur-syukur ya sehat semuanya, orang rumah orang sana kayak gitu. Tadi disinggung soal anak. Oh. Soalnya keceplosan. Kan anak sing takon. Pak Kadus wis duwe anak pira? Sebenarnya kalau aku punya anak sih nggak punya anak ya, lahirnya dari mana? Dari punduk gitu kan. Ya bisa. Sebenarnya kalau untuk anak aku punya anak, punya anak 2. Nah itu tuh dibawa sama ibunya. Ya, intinya lagi berpisah lah kayak gitu. Lagi sendiri. Lagi sendiri. Dibawa sama bokeh. Imboknya ya. Berarti kan lagi anak kesempatan, lagi luru boxingannya. Ya guys, sudah. Kalau ada yang gelem itu juga. Bakal sing gelem ya. Ini akeh sing nonton gini. Ora apa-apa. Sing lagi luru singkian ya. Faktanya saat ini beliau lebih banyak menghabiskan waktu di Indramayu. Iya. Pak Kadus ini menjadi seleb uang Indramayu skin walaupun aslinya uang Majalengka. Bagian baik good mah ya. Pak Kadus, kira-kira dari semua review ya yang pernah dilakukan di Indramayu, Ning Cirebon, Ning Ngendi lah ya. Anda beli paling berkesan tuh yang mana? Sebenarnya kalau untuk masalah review itu sebenarnya berkesan gitu. Semua berkesan memang karena pengalaman baru gitu dari hidup aku yang dulunya cuman pekerja pabrik, apalagi kerjanya di negara orang itu pas pulang ke sini tiba-tiba Allah tuh kayak ngasih petunjuk ya tiba-tiba aja gitu. Pak Kadus tiba-tiba bikin video pertama itu yang di laut kan rame gara-gara waktu tinggi gunung tugas yang itu yang apa banyak yang iplak-iplak kayak angin yang gebet-gebet itu kan. Nah tiba-tiba dari video rame itu ujung-ujungnya banyak orang yang kayak pengen Pak Kadus kesini reviewin gitu kan, makanan saya, warung saya, toko saya kayak gitu-gitu, usaha saya. Nah akhirnya aku tuh memutuskan apakah ini ya jalan usaha saya waktu itu tuh. Cuman yang namanya awal-awal ini kan Pak, awal-awal rame aku tuh orangnya nggak enakan gitu kayak apa sih kayak aku seorang apa aja kataku, dan nanti kalau yang dekat mah aku datengin gitu. Tapi kalau yang jauh mah ya kadang aku ngomong jauh, aku dari Majalengka ke sini gitu kayak bensin apa. Nanti ada orang yang paling ngerti tuh, udah Pak tenang aja, nanti itu mah biar aku yang ini tanggung kayak gitu. Nah nanti setelah nge-review misalnya yang jauh nih ya, nah mereka tuh pada
nyalamin amplop gitu, kayak gitu. Jadi aku tuh kayak pulang-pulang dari nge-review tuh kayak habis tahlilan ya dibawain makanannya, ya diamplopin kayak gitu. Sedangkan waktu itu sehari tuh kayak 5 orang, 6 orang tuh di depan motor tuh yang misalkan geprek ini gitu banyak. Sampai jadi tumpuk banget. Iya, tapi nanti aku di rumah nanti sama tetangga tuh, ini makan hasil nge-review gitu, dimakan bareng gitu sama tetangga-tetangga kayak gitu. Soalnya di rumah itu aku cuma bertiga. Sama Bapak sama Sema. Nah, aku anak tunggal kan, sendiri, sedangkan anak saya sama ibunya gitu. Jadi ya kayak gitu, kalau dapat makanan dari review tuh ya daripada nggak dimakan ya udah aja aku bagiin ke tetangga, ke kakak-kakak kayak gitu loh. Anak uwa, anak bibi kayak gitu. Guys, ini kita pindah tempat dulu ya. Soalnya hujannya gede banget. Anginnya gelebek-gelebek di atas. Jadi kita pindah ke lantai bawah yang lebih kedap suaranya biar ngobrolnya enak. Nah, nih teman-teman, kembali ke Pak Kadus ya. Perjalanannya saat ini sebagai reviewer ya. Yang banyak review. Dan saya tertarik itu pada saat lihat di drama info ya. Begitu mulai like-nya banyak nih. Terus juga banyak di forward kemana-mana, banyak di share kemana-mana. Nah, kita kudusin, coba deh kita undang Pak Kadus ke Gerahale Group. Benar. Kita memang kepo nih, pengen tahu tentang profil beliau gitu seperti apa. Seperti yang tadi. Sekarang pertanyaan penutup nih. Oke, boleh. Setelah kita ngobrol panjang lebar ya. Panjang lebar kali tinggi. Ngamplat ngomongnya. Apa impian Pak Kadus? Tadi kan udah dibuka sedikit, pengen punya tempat kuliner gitu. Kuliner. Kira-kira yang bagaimana, yang seperti apa barangkali nih di antara yang dengar ini ya. Ada yang boleh nih kita investasi, kita kerjasama. Jadi punya mimpi apa, visinya apa, bagaimana wis dijelasin baik, promosi nih kan. Sebenarnya kalau untuk keinginan itu kan hanya mimpi ya. Tapi kan semua orang biasanya berawal dari mimpi gitu, iya. Cuma ya nyadar diri juga kalau untuk keinginan aku itu ya sangat besar, kayak orang-orang pengen bikin restoran atau tempat kuliner gitu. Tapi ya modalnya itu Pak, jadi cuman ya aku sekarang ya bersabar aja dulu. Nah paling aku tuh sebenarnya ada kesempatan sedikit banget. Aku tuh tahun ini tapi kan ada tes ujian X Korea tuh. Tapi tahun ini kalau Korea kan ada batas usia. Ya. Sampai 39. Jadi tidak umum. Aku ke tahun 84 kelahirnya, 39. Pas bisa ya? Iya, tahun ini. Jadi kalau tahun ini antara bulan 8, bulan 9 sampai karena aku bulan 10 ya. Aku bisa lulus ujiannya gitu, ujian X. Mungkin aku berangkat lagi. Tapi kayak sedikit gitu. Harapannya tuh kecil, makanya aku tuh ya udah dijalanin aja kayak nge-review atau sambil ngeliat referensi orang-orang yang berusaha di Indramayu kayak gimana, siapa tahu kan namanya rezeki, nggak tahu ya tiba-tiba aku ada rezeki besar, pingin gitu bikin tempat usaha kayak gitu-gitu. Jadi ini ada dua mimpi nih kalau kita tangkap ya. Mimpi yang pertama masih punya hasrat sebenarnya untuk kembali ke Korea. Tapi ini ada limitnya nih. Iya, limitnya sampai dengan usia 39. Iya. 30 sangat ya. Iya, 30 sangat. Nah, waktunya tinggal cari beberapa bulan maning ya. Beberapa bulan. Jadi lahir bulan Oktober ya. Oktober. Bintang Libra. Oh, tahu Pak. Sama. Amin, moga-moga sukses aku sama kayak Bapak. Ini sama-sama Libra nih. Jadi beliau ini doain nih teman-teman semua. Amin. Antara bulan 8, bulan 9 beliau ini akan mengikuti tes lagi X Korea ya. Pinginnya. Dan beliau ini memang ya ini kesempatan di tahun terakhir ya. Iya. Tadi ada limit kendala masalah usia. Mudah-mudahan yang terbaik ya. Amin. Bisa lulus. Tapi andai pun memang ada rencana lain Allah punya kehendak, beliau itu pengen banget buka usaha kuliner. Nah, kuliner apa kira-kira? Aku sih sebenarnya pingin ke makanan itu ya, siap saji gitu loh Pak. Siap saji. Iya, jadi kayak misalkan
aku pengen makan nasi goreng nih, langsung masak gitu loh, kayak gitu. Oh, langsung. Iya. Jadi makanan yang langsung dimasak pada saat itu. Iya, pengen kayak gitu. Makanan yang seger ya. Jadi Iya. ada request baru di itu. Iya. Ada nggak pengalaman pernah di kuliner sebelumnya? Kalau masalah di kuliner otodidak sih, seperti kayak waktu di Korea kan masak sendiri. Oh, Kayak di sana itu kan makanannya kan kita kan minoritas ya. Di sana kan mayoritasnya orang-orang itu ya. Jadi kita tuh lebih baik masak sendiri gitu daripada makan makanan orang sana kan bercampur dengan ya berdua gitu. Jadi ya mungkin kata teman-teman di Taurus sih, Pak Kadus masakannya enak katanya gitu-gitu kan. Kapan kita tes dulu ya? Masakan yang paling spesialnya apa biasanya? Bikin apa nih? Nasgor? Nasgor juga ya kata orang-orang sih enak. Terus kayak bikin sop kayak gitu loh. Sop iga, terus sop daging, sop ayam kayak gitu. Daging ya. Jadi beliau memang ya kan punya bakat ya untuk di kuliner nih. Tapi sih baiknya memang dimulai dulu ya. Iya. Nggak usah gede dulu. Mulai dulu, kalau rasanya diterima, biasanya sih gede. Maka terus tutup. Oke. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kita ya. Iya, sama-sama. Aku juga terima kasih banget. Kita appreciate banget juga tadi malam ini kita mendengar sharing ya. Dan juga kita sangat salut ya dengan perjuangannya yang tough nih teman-teman. Beliau merantau 6 tahun itu bukan sesuatu yang mudah ya. Iya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga kemarin gitu. Jadi buat siapapun yang ingin mengikuti jejak beliau, Anda harus persiapkan semuanya. Benar. Literaturnya. Kita berharap bagaimana nanti beliau apakah akan konsisten sebagai reviewer ya. Nanti beliau kembali ke Korea. Nanti apapun itu insya Allah ya baik. Silakan Pak Kadus, ada kata-kata mutiara apa yang boleh sampaikan? Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton aku sama Bapak ya, yang punya Geraha Land Group. Terima kasih banyak sudah mengundang Pak Kadus mereview ke sini, jadinya tahu tempat yang sangat bagus dan strategis ini. Soalnya tadi aku tuh wis ndeleng siji persiji ya, suasananya, keadaannya itu sangat amazing menurut aku ya, ramai banget, terus indah, bagus. Jadi buat semuanya, Pak Kadus mah cuma bisa ngomong ya apa ya, aja pernah nyerah uripku, soalnya uripku kudu dijalanin gitu ya. Yang ngalir aja kayak Pak Kadus, waya mangan ya mangan, waya kerja ya kerja gitu. Pokoknya ngalir ya, jangan aduh putek aja putek urip mah sekalian ngatur. Urip itu sudah ada yang ngatur, tinggal kitanya berusaha dan ikhtiarnya bagaimana gitu ya Pak. Udah itu aja. Pokoknya Geraha Land Group sarang Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.